Bapak Asta sebagai guru fisika yang akan memberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi fisika kami yang berjudul pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Oke, kalian semua pasti penasaran kan? Apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, tanpa menunggu lagi, langsung saja yuk kita ke subtopik dari pemanasan global yang akan kita sampaikan pada hari ini. Halo, perkenalkan saya Dina Primayati, absen 13. Saya akan menyampaikan latar belakang mengapa kami memilih topik pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Seperti yang kita ketahui, bumi merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Semakin hari, bumi terasa semakin panas. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Dan apa yang menyebabkan pemanasan global? Pemanasan global disebabkan akibat penumpukan gas-gas seperti karbon dioksida di lapisan atmosfer melalui proses efek rumah kaca. Hal ini menyebabkan meningkatnya tekanan udara di bumi sehingga bumi terasa semakin panas. Pemanasan global dipicu oleh beberapa kegiatan manusia, misalnya pembakaran sampah secara ilegal, berkendara yang menghasilkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Pemanasan global ini sangat berdampak bagi kesehatan manusia. Maka dari itu, kami sebagai penulis mengangkat topik dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia dan bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi dampak tersebut. Baik, saya Dina Primayati, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, kenalkan nama saya Komang Aidar Makasih, absen 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari presentasi kami. Adapun 4 tujuan dari presentasi kami. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana industri dan kegiatan manusia meningkatkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga itu adalah memberikan rekomendasi untuk cara menanggulangi dampak pemanasan global. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah mengetahui upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putu Wishnina. Nah, di sini saya akan menyampaikan manfaat adanya debat kali ini yang bertema pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Manfaat yang diperoleh yaitu sebagai tambahan pengetahuan tentang pemanasan global serta berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa bahayanya pemanasan global bagi kesehatan manusia. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Aidar Makasih, lulusan 15. Saya akan menunjukkan bagian saya yang pembahasan. Pemanasan global atau global warming adalah kondisi di mana suhu udara daratan, lautan, dan atmosfer bumi mengalami peningkatan secara bertahap. Sejak tahun lalu, suhu permukaan bumi telah meningkat sebanyak 0,6 derajat Celcius. Fenomena ini disebabkan oleh konsentrasi gas rumah kaca dan bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Peningkatan suhu ini memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia. Peningkatan suhu rata-rata bumi sekitar 100 tahun lalu yang dikenal sebagai pemanasan global adalah hasil dari akumulasi gas-gas seperti karbon dioksida, gas metana, dan uap air yang bertindak seperti selimut, menangkap panas matahari dan mencegahnya lepas kembali ke luar angkasa, menyebabkan peningkatan suhu. Dampaknya meliputi perubahan iklim yang ekstrim serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Sekian yang saya sampaikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Putra Tasasrawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab dari pemanasan global. Yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca, pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak, batu bara, gas, untuk energi dan deforestasi atau pembunuhan hutan yang mengurangi kemampuan penyerapan karbon. Yang kedua,
peningkatan konsentrasi atau CO2. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida atau CO2, pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas industri meningkatkan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas lain. Emisi gas lain seperti metana, H4 dari limbah hewan dan sampah. Yang keempat, ada pertanian dan penggunaan lahan. Kegiatan pertanian yang membuat penggunaan lahan yang menggunakan hutan, contohnya seperti penebangan hutan untuk membuat lahan pertanian baru seperti sawit, kopi. Nah, yang kelima ada proses industri, aktivitas industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan atmosfer. Ini seperti yang kayak ditemukan ya, yaitu minyak segari. Dia bukan pabrik, tetapi rumah makan atau restoran. Nah, sekian dari saya pamit undur diri. Yang selanjutnya menjelaskan adalah saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ayatulati, absen 32. Jadi di sini saya akan menyampaikan dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Yang pertama itu peningkatan suhu global. Peningkatan suhu global menyebabkan peningkatan suhu rata-rata planet dan memicu efek domino pada sistem ekologi global. Yang kedua, perubahan pola cuaca menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim dan termasuk badai yang intens, banjir, dan kekeringan. Yang ketiga, kenaikan permukaan air laut menyebabkan lereng es dan kenaikan suhu air laut, serta mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Yang keempat, pemanasan dan perubahan ekosistem dapat mengubah habitat dan pola migrasi spesies hewan dan tumbuhan, serta merusak ekosistem terumbu karang yang ada di lautan. Yang kelima, ancaman keanekaragaman. Pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies yang tidak beradaptasi dengan kenaikan suhu dan kondisi ekologis. Yang keenam, gangguan pada siklus air mengakibatkan mengubah pola hujan dan menyebabkan kekeringan dan banjir yang lebih sering dan parah. Yang ketujuh, pengaruh terhadap pertanian, mempengaruhi musim tanaman dan panen, serta meningkatkan risiko gagal panen. Yang kedelapan, pencairan es dan glacier. Pemanasan global berkontribusi pada pencairan es dan glacier, mengancam pasokan air bersih dan meningkatkan risiko banjir. Sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Putu Priyani, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan dampak pemanasan global bagi kesehatan lingkungan. Pemanasan global memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama, ada penyebaran penyakit tertentu dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia. Yang kedua, ancaman global panas ekstrim. Gelombang panas yang sering terjadi dapat menyebabkan dehidrasi. Yang ketiga, kualitas udara yang buruk. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Yang keempat, krisis pangan dan malnutrisi. Dapat mengganggu sektor pertanian dan kekurangan pangan. Yang kelima, bencana alam yang lebih intensif. Bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dapat menyebabkan cedera fisik dan trauma psikologis. Yang keenam, kenaikan penyakit infeksi. Memengaruhi distribusi vektor penyakit. Yang ketujuh, ancaman terhadap kesediaan air bersih. Ketidakpastian pasokan air bersih
resiko penyakit yang terkait dengan air. Yang kedelapan, gangguan kesehatan mental. Krisis lingkungan dapat menyebabkan kecemasan pada manusia. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Lulu Figura Absenio. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan upaya kita untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, kita dapat menggunakan transportasi umum seperti mati, bus, atau bajai yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, di Jakarta memang sudah banyak sekali polusi yang beredar, apalagi soal kendaraan pribadi. Jadi salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global yaitu menggunakan transportasi umum. Yang kedua, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Apa itu CFC? CFC itu kan fluorofluorokarbon. Itu adalah salah satu senyawa atau bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi kita dapat meminimalisir penggunaan peralatan yang mengandung CFC agar tidak pencemaran lingkungan. Yang ketiga, matikan perangkat elektronik saat tidak dipakai atau saat kita keluar rumah. Contohnya kayak TV, kipas angin, atau AC. Itu juga dapat membantu kita menghemat energi yang ada. Selanjutnya, hemat air. Tentu hemat air sangat penting untuk meminimalisir pemanasan global dan juga agar tidak kita mengalami krisis air bersih. Selanjutnya yaitu menerapkan 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan reduce. Kita dapat menanggulangi sampah-sampah yang biasa kita gunakan seperti sampah makanan, sampah minuman. Kita dapat mengubah itu menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai sertifikat dan lebih berguna. Nah, selanjutnya menjadi vegetarian. Nah, kenapa menjadi vegetarian? Kan pemanasan global ini perubahan iklimnya berubah-ubah. Jadi, untuk menjaga kesehatan kita perlu menjadi vegetarian. Seperti makan makanan sayuran yang mengandung banyak vitamin dan energi untuk tubuh kita. Yang terakhir yaitu menanam pohon atau reboisasi. Tentu menanam pohon atau melakukan reboisasi sangat penting karena dengan menanam pohon kita dapat menambahkan oksigen yang lebih baik dan membuat lingkungan sekitar kita menjadi lebih asri dan enak untuk dilihat. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koma Putri Raju absen 19. Oke, di sini saya akan menyampaikan solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dampak pemanasan global. Oke, di sini saya akan menyampaikan 8 solusi untuk mengurangi atau mengatasi dampak pemanasan global bagi kita, lingkungan, dan juga bumi. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, mengurangi emisi gas rumah kaca ini dapat kita lakukan dengan menggunakan energi terbarukan seperti matahari ataupun air. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi energi. Nah, meningkatkan efisiensi energi ini dapat kita lakukan dengan menggunakan energi-energi dengan lebih efisien atau lebih berhemat menggunakan energi agar tidak terbuang-buang dan justru malah berdampak pada lingkungan dan menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga yaitu promosi transportasi berkelanjutan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi di Indonesia saat ini sudah semakin canggih loh, yaitu dengan adanya motor listrik. Nah, dengan promosi teknologi berkelanjutan atau transportasi berkelanjutan ini, jadinya kita dapat menggunakan motor listrik dan mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang dapat mengeluarkan karbon monoksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang keempat yaitu pelestarian hutan. Nah, pemanasan global itu kan identik dengan naiknya suhu rata-rata permukaan bumi yang menyebabkan bumi menjadi semakin panas. Nah, untuk mengurangi pemanasan di bumi atau pemanasan global itu, kita dapat membantu pemerintah untuk melestarikan hutan. Nah, sebelum melestarikan hutan, kita dapat memulainya dari hal-hal kecil, yaitu dengan menanam pohon
semakin banyak lagi dan juga dapat mengurangi pemanasan global. Oke, sekian dari saya mengenai solusi dari penyebab atau dampak pemanasan global. Selanjutnya adalah kesimpulan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu pengelolaan limbah dengan cara berkelanjutan. Nah, sudah kita ketahui bukan bahwa di lingkungan sekitar kita banyak sekali terdapat sampah plastik dan juga tidak jarang sampah plastik tersebut dibakar oleh masyarakat. Pengelolaan sampah plastik tersebut dibakar oleh masyarakat. Nah, pembakaran itu dapat menyebabkan adanya karbon monoksida yang berlebihan dan berkumpul di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, pengelolaan limbah berkelanjutan ini seperti contoh sampah plastik itu dapat kita kelola dengan lebih berkelanjutan, yaitu dengan adanya 4R. Yaitu 4R adalah kepanjangan dari reduce, recycle, dan reuse. Oke, begitu ya untuk pengelolaan limbah berkelanjutan. Selanjutnya adalah adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, dengan iklim yang berubah, tentu saja kita sebagai manusia dapat menyebabkan kesehatan kita menjadi terganggu kan? Nah, kita harus dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim ini agar kita sebagai manusia dan juga lingkungan masyarakat itu tidak menjadi sumber penyakit karena kita kurang menjaga kesehatan kita. Untuk yang selanjutnya, pendidikan terhadap masyarakat. Pendidikan masyarakat ini sangat penting loh teman-teman. Seperti bagaimana sih cara untuk menanggulangi dampak pemanasan global terhadap lingkungan kita sebagai manusia dan juga terhadap tubuh kita agar tubuh kita semakin sehat dan kita bisa lebih lama hidup di dunia ini. Nah, yang terakhir yaitu inovasi teknologi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu promosi transportasi berkelanjutan ini sama dengan inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi ini kita dapat menciptakan teknologi yang lebih berkelanjutan seperti kendaraan agar kendaraan tersebut tidak menyebabkan banyak sekali pengeluaran seperti gas-gas yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan, bumi, dan juga meningkatnya pemanasan global. Nah, inovasi teknologi ini dapat kita lakukan agar bumi kita semakin banyak lagi dan juga dapat mengurangi pemanasan global. Oke, sekian dari saya mengenai solusi dari penyebab atau dampak pemanasan global. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kembali lagi bersama aku, Nisha, dan 34. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Nah, pemanasan global telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia pada abad ke-21. Dampaknya terhadap kesehatan manusia sangat signifikan dan merasakan, serta telah dibahas bahwa pemanasan global dapat meningkatkan risiko penyakit. Solusi yang diusulkan meliputi upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi. Penting bagi masyarakat global untuk menyadari masalah pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Diharapkan bahwa kita dapat mengurangi dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, seperti saya yang dapat kami sampaikan mengenai topik presentasi kami pada hari ini yaitu pemanasan global terhadap kesehatan manusia. Semoga apa yang kami semua sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat mengedukasi masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya kita menjaga kesehatan dari dampak buruk pemanasan global. Oke, untuk itu di sini kami sudah mencantumkan slogan yaitu mewujudkan dunia yang lebih indah. Nah, dengan kita mengurangi dampak buruk dari pemanasan global, kita dapat mewujudkan dunia yang lebih indah. Maka dari itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan saya